Novel Dua Bunga Setangkai Karya Cabica, episode 131. Suasana Hati. Seketika keduanya menatap Dr. Arya, menatap dengan tatapan penuh kebahagiaan dan haru bersamaan. "Terima kasih, Ar." Hanafi memulai pembicaraan. "Jangan berterima kasih pada Tuhan, berterima kasihlah pada Tuhan yang telah memberikan keajaiban untuk kalian," jawab Arya masih dengan senyuman manisnya. "Apa benar aku hamil, Dr. Arya? Aku masih tak percaya, apalagi dengan semua kondisiku." Insa menatap Arya penuh tanya dan rasa tak percaya. "Benar, Nona, Anda hamil. Lihatlah hasil pemeriksaan lab Anda." Arya menunjuk secari kertas yang tergeletak di tepi bed Insa. Insa segera meraihnya dan melihat tulisan di dalamnya. Seketika matanya tertuju pada tulisan HCG dalam kolom dengan nilai melebihi batas normal. Insa kembali menitikkan air matanya, menempelkan kertas itu di depan dadanya. Hanafi segera mengusap lagi air mata Insa. Seakan tak rela, Insa membuang banyak air matanya. "Jangan menangis, sayang. Jangan buat anak kita juga bersedih karena melihat ibunya menangis," Hanafi berkata sambil tersenyum, menggoda pada Insa. "Ya, benar, Nona. Sebuah kesedihan bisa membuat janin di dalam rahim Nona juga ikut merasakan sedih," sambung Arya lagi. Insa hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum dan menghapus air matanya. "Nanti jam 7 pagi saya sudah menjadwalkan Nona untuk melakukan USG untuk mengetahui kondisi bayi Nona dan untuk mengetahui usia kandungan Nona. Nanti akan ada seorang perawat yang menjemput Nona." Saat Arya mengetahui hasil lab pemeriksaan Insa bahwa Insa tengah hamil, Arya langsung saja menghubungi dokter kandungan yang bernama Vina dan segera membicarakan tentang kondisi Insa. Dokter Vina juga cukup kagum dengan kehamilan Insa karena ia mengetahui persis bagaimana keadaannya, bagaimana sulitnya Insa dengan kondisinya untuk bisa hamil. Malam itu bahkan Dokter Vina menitikkan air mata saat mendengar berita kehamilan Insa. Ia ikut bahagia dan ikut terharu karena kehamilannya Insa. Dan malam itu Dokter Vina menyarankan pada Dokter Arya untuk menyuruh Insa menjalankan USG besok pagi untuk mengetahui kondisi dari janinnya. Apakah janin yang dikandung Insa normal, mengingat kondisi sel telur yang Insa hasilkan adalah sel telur yang abnormal. Juga untuk mengetahui usia kandungan Insa, mengingat Insa yang sangat sering mengalami menstruasi yang tidak teratur. "Baiklah, jam berapa sekarang?" Tanya Hanafi lebih pada dirinya sendiri, karena ia mencari sendiri keberadaan jam dinding di ruangan itu. "Masih jam 4 pagi. Masih 3 jam lagi. Aku benar-benar tak sabar ingin melihatnya." Hanafi kembali mengelus-ngelus perut Insa dengan lembut dan menciumnya. "Jangan kencang-kencang, sayang. Kau bisa menyakitinya," protes Insa karena melihat perlakuan Hanafi yang mencium perut Insa dengan semangat sampai membuat tubuh Insa sedikit terguncang. "Hei, maaf sayang. Aku sangat tidak sabar ingin melihatnya," jawab Hanafi sambil mencium kedua pipi Insa. Ya sudah kalau begitu. Saya sarankan Nona untuk banyak istirahat untuk sementara waktu, agar tubuh Nona beradaptasi dengan kondisi kehamilan Nona sekarang. Memang, beberapa gejala pasti muncul di awal kehamilan, dan setiap orang pasti tak akan sama, tergantung kondisinya. Sepertinya, pusing dan mual yang Nona alami akhir-akhir ini juga merupakan gejala awal dari kehamilan Nona. Nona tak perlu khawatir, karena itu merupakan hal yang wajar. Dokter Arya berusaha menjelaskan tentang semua kondisi yang dialami oleh Insa, kondisi normal yang dialami oleh sebagian besar wanita di awal-awal kehamilannya. "Baik dok, terima kasih. Saya pasti bisa menjalani semuanya," jawab Insa dengan antusias, seakan semua rasa pusing dan mualnya kini menghilang dengan tiba-tiba setelah mendengar berita tentang kehamilannya. Berapa hari biasanya seorang yang hamil merasakan gejala seperti itu, Ar?" tanya Hanafi tiba-tiba dengan wajah khawatirnya. Biasanya di 3 bulan awal kehamilan Han, dan seiring berjalannya waktu, semua akan hilang dengan sendirinya." "Sudah gila ya, Insa akan mengalami pusing dan mual dalam waktu 3 bulan. Apa tak ada obat untuk itu?" jawab Hanafi spontan dengan wajah terkejutnya. "Memang seperti itu, Han.
Sebagian besar wanita mengalaminya di 3 bulan awal kehamilannya, dan tak ada obat untuk mencegah semua gejala itu. Semua gejala itu timbul karena hormon HCG yang ada di dalam tubuh Nona. Hormon itu diproduksi semakin banyak untuk menunjang pertumbuhan bayi di dalam rahimnya. Hanafi menatap Dr. Arya dengan kesal, lalu segera beralih pada Insa dengan tatapan yang seketika melunak. Sayang, apa kau sanggup menjalaninya dalam waktu yang panjang itu? 3 bulan, bukan waktu yang sebentar. Jika kau tak sanggup, katakanlah. Aku tak mau memaksamu untuk melakukan itu. Sungguh, aku tak mau membuat dirimu tersiksa dengan kehamilan ini. Karena perkataan Hanafi, Insa malah tersulut emosi. Tatapannya kini pada Hanafi berupa tajam. Lalu, apa maksudmu? Bukankah ini kehamilan yang kita tunggu-tunggu? Kau bahkan sudah berniat untuk menggugurkannya, bahkan sebelum ia memiliki jiwa. Insa berkata sambil mendorong-dorong Hanafi menjauh. Bukan begitu maksudku sayang. Aku hanya tak mau kau tersiksa. Apalagi kau yang terus mengeluh kepalamu pusing. Aku tak tega mendengar dan melihatnya. Apa kau tahu? Bahkan setelah mendengar berita kehamilanku, pusing di kepalaku seketika menghilang. Lalu dengan jahatnya kau berniat untuk menghilangkan kebahagiaanku ini. Pandangan Insa masih terlihat berapi-api. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku tak berniat begitu. Aku juga sangat-sangat mengharapkan kehamilanmu ini sayang. Aku sangat bahagia dengan kehamilanmu. Sungguh, aku tak berbohong. Lalu kenapa kau mengatakan itu tadi padaku? Kata-katamu terdengar jahat sekali. Aku tak suka mendengarnya. Akibat sedikit perkataan Hanafi, membuat keduanya menjadi beradu argumen cukup lama. Membuat Arya yang berada di satu ruangan yang sama hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa ringan. Dr. Arya pun pamit undur diri dari ruangan Insa. Dia ingin meneruskan tidurnya sebelum mentari cerah keluar dari peraduannya dan memulai aktivitas sibuknya yang sudah terjadwal dengan rapi, bahkan untuk beberapa hari ke depan. Hanafi mengantarkan Dr. Arya ke depan pintu kamar. Aku mengkhawatirkan keadaannya, tapi dia malah marah ke denganku sekarang. Apa aku salah khawatir padanya? 3 bulan, bukan waktu yang sebentar. Hanafi berkata mensejajari Arya sambil bergumam yang masih bisa didengar jelas oleh Arya. Ya, itulah orang hamilhan. Mereka mudah berubah-ubah suasana hatinya dengan cepat. Kau harus pintar-pintar dan berhati-hati dalam berkata. Apa semua wanita hamil seperti itu? Ya, sebagian besar seperti itu yang aku tahu. Hanya untuk 3 bulan kan? Bukan waktu yang lama untukku. Jawab Hanafi tersenyum sambil menepuk-nepuk bahu Arya. Sementara Arya hanya tersenyum lalu menaikkan bahunya dan bergumam dalam hati. Sepertinya jika suasana hati ibu hamil bukan hanya untuk 3 bulan, tapi selama masa kehamilan. Kuharap kau bisa bersabar Han. Hihi. Arya pun keluar dari ruangan lalu menutup pintu dengan pelan. Ia tersenyum sepanjang jalan, ikut merasakan kebahagiaan yang tengah dialami oleh sahabat baiknya sekaligus tuan mudanya. Semoga hasil USG nanti semua baik-baik saja dan semua berjalan normal sampai bayi itu terlahir ke dunia. Tentu saja, aku juga tak ingin kebahagiaan ini berhenti sampai di sini saja. Tuhan, jangan ada lagi kesedihan di antara mereka. Semoga air mata yang mereka keluarkan setelah ini hanyalah air mata kebahagiaan. Doa Arya dalam hati sambil menengadahkan kepalanya ke atas dan berjalan kembali ke ruangannya. Bersambung.